Presiden terus membentuk tim berbagai rupa. Menteri-menteri lain juga sudah angkat suara. Namun selama jabatan Menteri Kesehatan masih di tangan, tanggung jawab terbesar tak bisa lepas dari pundaknya. Kesekian kalinya kami mengundang. Inilah kursi dan panggung mata najwa untuk Menteri Terawan. Mengapa menghilang, Pak? Anda minim sekali muncul di depan publik memberi penjelasan selama pandemi. Teman saya dulu waktu Ibunda Jokowi meninggal. Malamnya dia datang melayat dan ketemu Jokowi yang di sampingnya pas ada Menkes Terawan. Temanku nanya ke Menkes Terawan, kok jarang muncul di publik sekarang? Yang jawab malah Pak Jokowi. Kalau dia muncul di publik, apapun yang dia katakan pasti dipelintir media dan dia dibully. Saya minta Menkes tidak perlu tampil lagi supaya tidak ada keributan dan kita fokus pada penanganan kesehatan. Rasanya Menteri Kesehatan yang paling low profile di seluruh dunia selama wabah ini hanya Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Atau kehadiran Menteri Kesehatan di muka publik memang Anda rasa tidak terlalu penting? Sejak awal pandemi Anda terkesan menganggap virus ini bukan ancaman besar. Apakah kini Anda mengakui bahwa kita kecolongan dalam langkah penanganan di awal yang seharusnya bisa lebih tanggap? Banyak negara panik dan menutup dirinya dari dunia luar. Istilah kerennya lockdown. Sama dengan di Indonesia, situasi panik pun dimulai dan banyak yang menyerukan supaya Indonesia lockdown seperti negara-negara di Eropa. Dr. Terawan yang sudah menjadi Menteri Kesehatan itulah yang menyarankan kepada Presiden Jokowi supaya Indonesia tidak lockdown. Kalau kita lockdown, maka akan muncul ketakutan yang luar biasa. Dan ketakutan itu menurunkan daya tahan tubuh. Dan kalau imun kita lemah, virus malah makin menyebar luas. Begitu kata Terawan. Jokowi pun setuju. Lockdown itu sangat berbahaya. Bukan saja buat ekonomi negara, tapi ternyata juga buat kesehatan. Rumah sakit akan dibanjiri oleh para pasien, sedangkan fasilitas belum siap. Obat virus juga belum ditemukan. Kepanikan akan menyebar dan situasi bisa jadi chaos karena tekanan politik dari mana-mana. Dan akhirnya keputusan terakhir dari Jokowi, Indonesia tidak lockdown. Cara Dr. Terawan membangun ketenangan pada masyarakat ini mirip dengan cara dia menghibur pasien-pasiennya supaya jangan takut dan jangan panik. Gak apa-apa Tondo, gak bahaya kok, tenang aja. Dan model menenangkan seperti ini ternyata dipelintir oleh media dan dilahap oleh para pendukung lockdown dengan persepsi Terawan meremehkan virus corona. Habislah dia dibully dan dilecehkan di mana-mana yang berimbas juga serangan pada istana. Komunikasi yang biasanya dipakai oleh Dr. Terawan ke pasien-pasiennya ternyata tidak cocok dengan iklim keseluruhan di Indonesia. Padahal maksudnya benar. Apapun yang dikatakan Dr. Terawan langsung dipelintir oleh media-media yang punya prinsip bad news is a good news. Urusannya tentu saja urusan rating dan banyaknya pembaca yang mampir ke website dan program TV mereka. Dr. Terawan bukan saja diserang oleh para dokter sejawatnya, tapi juga oleh ikan hiu bernama media demi kepentingan keuntungan mereka semata. Untungnya Presiden Jokowi tidak terpancing. Dia lalu menyelamatkan Dr. Terawan supaya ayo bergerak di belakang layar saja. Dia menyiapkan gugus tugas lain yang bisa menjadi garda terdepan untuk berhadapan dengan media. Dan Menteri Kesehatan pun manut. Dia mundur dan sibuk bergerak, berkoordinasi dengan banyak pihak di belakang layar. Sebenarnya kalau saya perhatikan tipikal presiden seperti Jokowi, model seperti Dr. Terawan inilah model kesukaannya sebagai menteri. Tidak banyak bicara, lebih banyak bekerja, dan tidak sibuk cari panggung di media. Ya, model yang sama seperti menterinya yang lain, seperti Pak Basuki Menteri PUPR, Bu Sri Mulyani, dan Luhut Binsar Panjaitan. Beda dengan mantan menteri lainnya yang dia pecat karena lebih sibuk di teori, nggak beres kerjanya, dan lebih suka cari panggung di media. Seperti Anies Baswedan dan Rizal Ramli. Model seperti mereka pasti nggak lama menjabat, langsung ditendang keluar angkasa. Jadi dari penjelasan ini kita harus paham kenapa Menkes memutuskan untuk tidak datang ke acara Mata Najwa. Karena apapun yang dia katakan di sana pasti akan dipelintir dan membuat keributan baru yang tidak penting. Dengar-dengar sih,
Dia sudah mengutus dirjennya untuk bicara, tetapi Najwa Shihab menolak. Mungkin karena di program itu harus ada nilai jual sensasinya, bukan nilai informasinya. Akhirnya ya, Najwa main drama dengan kursi kosong yang jadi ribut itu. Memang sih, orang lebih suka bahas sensasi daripada informasi itu sendiri. Itulah kenapa drama Najwa dengan kursi kosong itu menjadi pembicaraan tersendiri. Tapi ya, untuk memuaskan Mbak Najwa, saya baru saja dapat video bahwa Menkes Terawan ternyata akhirnya mundur. Mari kita lihat videonya. Jadi bagaimana Mbak Najwa? Sudah puas tadi melihat video Menkes Terawan mundur? Mbak? Mbak? Jawab dong Mbak.